ada. Di kota Sukabumi, terdapat salah satu kekayaan kuliner yang cita rasanya sudah cukup dikenal dan melegenda dari generasi ke generasi, yaitu aneka ragam roti yang biasa disebut roti priangan. Sebagai wilayah yang dibesarkan oleh pemerintahan kolonial Belanda pada masa lampau, kota Sukabumi sepertinya juga mengalami proses alkulturasi kuliner, seperti roti priangan yang tengah aku bantu jajakan ini. Enak Neng, dijamin. Kalau kagak enak nggak usah dibayar. Cita rasa roti klasik atau roti jadul ini memang cukuplah khas dan masih mempertahankan resep yang telah diturunkan hingga 4 generasi. Sehingga sensasi rasanya masih cukup digemari oleh masyarakat kota Sukabumi, baik yang tua maupun yang muda. Roti priangan ini memang hanya bisa dijumpai di kota Sukabumi. Roti hasil produksi dari usaha keluarga yang sudah beroperasi sekitar 74 tahun silam ini biasa dijajakan dengan gerobak keliling dan diproduksi secara sederhana oleh beberapa karyawan setianya. Roti priangan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan olahan roti lainnya. Namun yang menjadikan cukup unik pada olahan makanan yang berbahan utama dari hasil campuran antara tepung terigu, mentega, ragi dan telur ini adalah prosesnya yang berkelanjutan serta tidak menggunakan tambahan bahan pengawet. Semua bahan adonan roti melalui tahapan sekali proses. Artinya langsung diolah setelah mengalami fermentasi karena penggunaan ragi. Layaknya dalam tahapan pembuatan olahan makanan yang penamaan serta cikal bakalnya berasal dari daratan Persia ini, di mana menggunakan adonan yang sudah mengembang karena proses fermentasi. Setelah volumenya bertambah karena peragian, adonan roti pun langsung diolah dengan ditaburi kembali tepung terigu agar tidak lengket. Adonan roti yang telah mengembang kemudian dibagi berdasarkan takaran resep rumah produksi dan dibentuk sekaligus diberi beragam adonan isian sebagai variannya. Di rumah produksi ini terdapat sekitar 6 varian isian seperti coklat, mentega atau butter, stroberi, susu, selai nanas, pisang coklat, keju, serta kelapa. Hampir setiap varian rasa memiliki bentuk yang berbeda-beda sebagai ciri sekaligus penanda varian. Dari beberapa varian, olahan produk roti dari rumah usaha yang kini dikelola oleh Pak Haris yang merupakan generasi keempat keluarga Oi Changli ini, terdapat produk roti yang bentuknya cukup khas dan dikenal menjadi salah satu ciri olahan roti rumah produksi ini, yaitu roti tanduk. Bentuk melengkung menyerupai bentuk tanduk dengan ujung lancip di kedua sisinya ini merupakan salah satu alasan dari pembuat olahan roti dari rumah produksi yang dulu sempat bernama roti prianger ini. Roti tanduk biasanya berisikan adonan mentega yang dicampur dengan susu bubuk sebagai cita rasa khasnya. Resep pengolahan roti yang kini sudah menurun kepada generasi keempat keluarga Oi ini merupakan hasil belajar leluhurnya, yaitu Oi Changli ketika masa pemerintahan kolonial Belanda beberapa abad silam oleh salah seorang Belanda yang ahli dalam pengolahan pastry. Meski sedari dulu, sebenarnya produksi roti klasik ini tidak terlalu banyak perubahan, baik dari segi bahan utama adonan hingga proses pengolahan. Namun, seiring perkembangan zaman, kini rumah produksi ini pun melakukan sedikit modifikasi berupa varian isian serta alat pemanggangan atau oven dengan proses pembakaran dari tenaga listrik. Ini dilakukan agar dapat memenuhi permintaan pasar serta kuota produksi roti yang semakin meningkat. Adonan yang sudah siap dipanggang dengan suhu di atas 100 derajat Celcius pada tungku sekitar 40 menit hingga mengembang dan matang sempurna. Proses produksi roti klasik ini biasanya dimulai pada pukul 7 pagi dan berakhir sekitar pukul 12 siang. Karena olahan roti produksi keluarga Oi Changli ini tidak menggunakan pengawet dan tidak bisa bertahan lama,
sehingga roti yang sudah matang dan dikemas biasanya langsung dijajakan di seputaran kota Sukabumi. Bila berkunjung ke wilayah seputaran Sukabumi, roti Priangan ini merupakan salah satu kuliner yang patut dicoba. Selain cita rasanya yang klasik dan sangat otentik, roti Priangan memiliki cita rasa tersendiri dan tidak kalah bila dibandingkan dengan roti-roti buatan gerai roti modern. Roti manis khas Priangan ini biasanya dijajakan dengan harga kisaran Rp4.000 hingga Rp10.000 tergantung ukuran serta varian rasa. Hari ini, aku berada di Kota Santri Tasikmalaya, Jawa Barat. Desa Janggala, Kecamatan Sukaraja, masih memiliki wilayah yang asri yang cukup jauh dari hinggir-binggir kota. Di desa ini, ada hewan hidup di air kerap kali dijadikan masakan enak, yaitu kerang sawah. Jang, Jang, Ya. ada kemana? Mau cari kijing. Di mana? Di balong sana. Ikut boleh nggak? Boleh. Yuk duluan sana. Kerang sawah disebut juga dengan kijing atau towe oleh masyarakat sekitar. Oh, itu tuh. Dapat. Dapat. Berbeda dengan kebanyakan kerang yang hidup di air asin. Sesuai dengan namanya, kerang ini biasa hidup di perairan yang tawar, seperti di sawah, kolam, ataupun di sungai. Kerang ini hanya muncul ketika musim penghujan. Ia akan ada di kolam yang menggenang seperti ini. Nah, sudah cukup banyak kijing yang kami dapatkan. Kijing siap untuk diolah menjadi pepes. Aku membagi tugas dengan Teh Hani untuk mengolah kijing ini menjadi pepes. Kijing yang telah kami dapatkan ini kucuci terlebih dahulu untuk menghilangkan lumpur yang tersisa. Namun begitu, proses pencucian ini hanya bisa menghilangkan kotoran di cangkangnya saja, tapi tidak menjamin kerang bebas dari zat-zat berbahaya ataupun cacing. Kerang tidak memiliki saringan saat mengkonsumsi makanan. Artinya, apa saja dapat dimakan sehingga besar kemungkinan zat logam ataupun zat berbahaya lainnya turut masuk dalam cangkang dan tubuh kerang. Karena itu, untuk mensterilkan kijing haruslah direbus terlebih dahulu tanpa air seperti ini. Hal ini bisa membunuh bakteri yang terdapat pada kijing. Proses perebusan ini juga memudahkan saat membuka cangkangnya. Perlahan-lahan, air dari kijing pun keluar. Air ini aku pergunakan untuk merebus daging kijingnya saja. Tekstur daging kijing cukup alot untuk dikonsumsi. Untuk itu, aku menambahkan daun pepaya agar kijing bisa lebih empuk saat disantap nantinya. Daging kijing rupanya memiliki manfaat untuk kecantikan. Kandungan omega 3 dan vitamin E-nya dapat menyamarkan noda hitam pada wajah, menyehatkan kulit, sekaligus menjaga elastisitas kulit. Setelah dirasa matang, kijing diangkat untuk kemudian diolah. Sementara itu, Teh Hani dan Teh Nira menyiapkan bahan-bahan untuk membuat pepes. Teh Hani menyiapkan rempah-rempah pembuatan pepes, antara lain bawang merah, bawang putih, kemiri, juga kunyit dan cabai merah. Semua bahan ini diulek hingga halus dengan tambahan garam. Ini udah halus. Teh Nira menyiapkan daun cahaya sebagai salah satu bahan campuran pepes. Daun cahaya adalah daun yang biasa hidup di semak belukar, namun ternyata memiliki khasiat yang luar biasa. Daun ini dapat mengatur kadar kolesterol,
mencegah varises, dan juga dapat membantu tumbuh kembang anak. Semua bahan-bahan telah siap. Saatnya untuk mengadon semua bahan. Agar kandungan gizinya lebih maksimal dan rasanya juga enak, Teh Hani menambahkan tahu sebagai campuran pepesnya. Tahu dihancurkan terlebih dahulu, lalu diadon dengan bumbu. Selanjutnya, barulah daging kijing dan potongan daun cahaya. Dengan begini, kandungan gizi pada pepes ini pastilah sangat padat. Bukan pepes namanya kalau tidak dibungkus dengan daun pisang. Daun pisang memang tidak pernah lekang oleh waktu dalam memberikan aroma khas pada makanan. Selain itu, makanan yang dibungkus daun pisang yang dibakar, panasnya akan merata hingga ke dalam masakan. Kali ini, proses pembuatan pepes tidak seperti biasanya. Aku menggunakan tanah liat dalam pembakar pepes. Tanah liat atau lempung digunakan untuk membungkus adonan pepes. Selanjutnya, barulah adonan dibakar dengan bara. Udah jadi apinya? Yuk bakar. Waktu yang dibutuhkan untuk membakar pepes dengan lempung ini berkisar antara 30 hingga 45 menit. Lempung dapat menjadi penghantar panas yang baik untuk masakan yang ada di dalam lempung. Oleh karena itu, masakan yang dihasilkan pun akan matang dengan sempurna. Pepes kijing bakar lempung pun sudah jadi. Ayo tadi Cip, ayo, Yang. Yo, bumbu masih hangat. Rasa bumbu masakan terasa tajam di lidah. Tekstur kijing tetap kenyal, tapi tidak alot. Kontras dengan tekstur tahu yang sangat lembut. Pepes ini pun menjadi kaya manfaat dari semua bahan yang terkandung di dalamnya. Selain bergizi, rasanya pun luar biasa enaknya. Semoga dengan inovasi kijing ini, masyarakat menjadi lebih memperhatikan potensi kijing untuk dijadikan olahan lain yang tidak kalah enak.